Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam the power of mind. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas yang namanya hipnotis. Apa itu hipnotis? Sebelum kita memasuki materi hipnotis sendiri, saya mau mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan share, like, and subscribe. Oke, dalam hipnotis sendiri biasanya ketika orang itu mendengar kata hipnotis, maka yang pertama kali muncul pasti adalah rasa takut kena hipnotis. Apalagi kalau mengetahui kita atau saya itu bisa hipnotis, pasti orang akan menghindar atau cenderung membentuk yang namanya mental block. Nah, makanya dari itu untuk melakukan hipnotis sendiri itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pre-induction, yang kedua adalah induction, yang ketiga adalah deepening, yang keempat adalah sugesti, dan yang kelima adalah termination. Nah, tapi kita tidak akan membahas keempat yang di belakang. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pre-induction. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada subjek. Biasanya kan disebutnya subjek. Nah, jadi kita akan menyebutnya adalah subjek. Nah, biar teman-teman tidak bingung, subjek atau subjek itu sama, yaitu orang yang akan menjadi target hipnotis itu. Nah, pada saat pre-induction itu biasanya ada 2 hal. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri, dan yang kedua adalah dari si subjek. Nah, kalau yang dari diri kita sendiri apa? Yang dari diri kita sendiri itu biasanya si praktisi atau orang yang baru belajar hipnotis awal-awal atau pemula itu biasanya lebih cenderung ingin segera show off. Nah, lebih cenderung memperlihatkan kemampuannya, padahal di sini yang paling penting adalah pendekatannya, yaitu pre-induction. Nah, pendekatan kepada si subjek. Kemudian kalau untuk yang dari subjek sendiri itu biasanya adalah ketakutan. Seperti itu, ketakutan dihipnotis, ketakutan kalau waktu dihipnotis nanti aibnya itu bisa keluar atau bisa orang lain tahu, seperti itu. Padahal hipnotis sendiri tidak sesimpel itu. Memang simpel bagi yang mengetahui dasar-dasarnya, tapi kalau yang ingin segera show off seperti penghipnotis pemula itu biasanya lebih cenderung membuat diri itu mempermalukan diri sendiri sih, kalau saya menyebutnya itu. Nah, pada saat pre-induction itu biasanya kita memberikan edukasi kepada si subjek. Ketika kita memberikan edukasi kepada subjek, maka secara perlahan kita juga akan membuka filter yang ada dalam yang membatasi antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Nah, setelah filter itu terbuka, maka kita akan bisa melancarkan hal itu. Biasanya cukup sederhana. Yang pertama adalah kita bisa melakukan beberapa macam tes. Biasanya yang sering saya lakukan itu adalah telapak tangan yang terkait gini. Nah, saya lupa apa bahasanya, yang pasti seperti ini. Nah, ini kita biasanya akan ngomong, coba kamu perhatikan telapak tangan kamu, dilihat, konsentrasi, atau yang sedang nonton ini bisa melakukannya ya.
Nah, seperti ini. Semakin ditekan. Nah, setelah itu lihat telapak tangannya sambil dengarkan ucapan saya. Semakin lama semakin rapat. Karena semakin rapat, maka untuk lebih merapatkan akan saya kasih lem. Nah, di tangan itu akan saya kasih lem. Lemnya sangat kuat sekali. Bayangkan salah satu lem yang paling rekat itu. Nah, setelah itu lemnya makin lama makin mengeras. Karena lemnya mengeras, maka tanganmu pun juga sulit untuk dibuka. Karena sulit dibuka, semakin mencoba maka akan semakin lengket dan semakin lengket dan semakin lengket. Di hitungan ketiga, semakin kamu mencoba untuk membuka, maka semakin lengket dan semakin lengket. 1, 2, 3. Oke. Coba untuk membuka. Kalau berhasil berarti kamu masih bisa mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol alam sadar dan alam bawah sadar. Tapi kalau yang sudah nempel berarti kamu daya konsentrasinya luar biasa. Saya ucapkan selamat yang pasti. Oke, bagi yang sudah nempel, nah, dengarkan saya. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, tangan yang terikat tadi, tangan yang menempel tadi akan lepas. 1, 2, 3. Nah, oke. Sudah lepas, bisa lepas sekarang, bisa lepas. Nah, oke. Itu adalah prinsip awal dari hipnotis. Jadi kita harus memberikan edukasi dulu sebelum kita melakukan yang namanya tes-tes itu. Tes-tesnya ada banyak. Selain tangan berkait seperti ini, juga bisa lengan besi atau jari nempel atau mata nempel, itu juga bisa. Nah, jadi paling tidak cobalah untuk memberikan edukasi terlebih dahulu sebelum kamu ingin segera berhasil dalam menghipnotis. Atau dalam arti lain, jangan pernah pengen cepat-cepat show off. Karena lebih cenderung kalau si penghipnotis pemula itu ingin cepat-cepat show off, maka yang paling banyak terjadi itu adalah dia gagal. Seperti itu. Otak manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Ketika kita bisa membuka filter di alam bawah sadar, maka kita akan bisa mempengaruhi orang itu. Jadi kenapa sales, kemudian bagian pemasaran itu memerlukan yang namanya keterampilan berbicara. Nah, itu tanpa disadari itu adalah dasar dari hipnotis. Nah, berarti saya beli barang ini karena saya mendengar itu, berarti saya terhipnotis. Bisa jadi terhipnotisnya gara-gara fungsi barang yang kamu beli itu banyak sekali dan menguntungkan. Itu juga termasuk kamu sudah terhipnotis. Oke? Untuk pembahasan lebih lanjut kita bahas di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam the power of